laporan tersebut setelah diyakini ada unsur tindak pidana korupsi, kemudian disampaikan kepada Deputi Penindakan yang selanjutnya dilakukan penyelidikan. Setelah melalui proses pengumpulan alat bukti dan diyakini terdapat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana dan pelakunya, maka ditetapkan untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Pada hari ini, kami akan mengumumkan para tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah EOSH, ini Wamenkumham, kemudian YAM, ini pengacara, YAR, asisten pribadi dari EOSH, dan HH, wira swasta dan Direktur Utama PT CLM. Kemudian untuk keperluan penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut, pada hari ini tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka HH selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember tahun 2023. Adapun konstruksi perkaranya juga telah terjadi peristiwa pidana sebagai berikut. Berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terkait status kepemilikan perusahaan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif untuk mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, maka disarankan atau diperoleh untuk menunjuk atau meminta bantuan pada EOSH. Sebagai tindak lanjutnya, sekitar bulan April tahun 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri oleh HH bersama staf dan pengacara PT CLM, EOSH, YAR, dan YAM. Dengan kesepakatan yang dicapai yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM. EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Selain itu juga ada permasalahan hukum lain yang dialami HH di Baris Krim Polri, dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar 3 miliar rupiah. Sempat terjadi hasil RUPS PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkumham karena akibat dari sengketa internal PT CLM, sehingga HH kembali meminta bantuan EOSH untuk membantu proses buka blokir, dan atas kewenangan EOSH selaku Wamenkumham, maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Informasi buka blokir disampaikan langsung oleh EOSH kepada HH. Selain itu, HH juga memberikan uang sejumlah sekitar 1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. Dari kesepakatan antara HH dan EOSH untuk teknis pengiriman uang, diantaranya melalui transfer rekening bank atas nama YAR dan YAM. KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar 8 miliar rupiah dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAN sebagai bukti permulaan awal untuk terus distribusi dan dikembangkan lebih lanjut terkait dengan penerimaan-penerimaan lainnya. HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang